Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Niristari Wijayanti, Saya Nurwinda. Saya Nabila Harsyam. Nah, di video kali ini kami akan membuat video yang memaparkan tentang kasus bullying yang terjadi di SD berdasarkan teori pendidikan, serta kami juga akan memaparkan terkait solusi dan rekomendasi yang dapat kami berikan sebagai calon guru. Seorang siswa sekolah dasar kelas 4 di Sambi, Kabupaten Boyolali diduga menjadi korban perundung. Seorang bocah SD di Kota Pariaman meninggal dunia akibat dibully teman satu kelasnya. Kejadian ini diduga telah siswa terjadi SD berulang. yang diduga korban bullying, penyidik Satreskrim Polres Wonosobo melakukan pembongkaran. Kamu sendiri? Mama? Enggak. Ya. Bullying sering terjadi dalam bentuk mengejek, mengucilkan, maupun kekerasan baik secara ringan maupun berat. Nah, contoh kasus yang paling umum terjadi adalah ketika seorang siswa diejek karena memiliki penampilan atau kemampuan akademik yang berbeda. Dampaknya siswa tersebut menjadi takut untuk pergi ke sekolah, menarik diri, merasa terkucilkan, serta terjadi penurunan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori pendidikan. Nah, bagian ini menjelaskan mengapa bullying terjadi dan juga bagaimana teori pendidikan dapat membantu kita untuk lebih memahaminya. Yang pertama adalah teori perkembangan anak atau teori Piaget. Anak sekolah dasar biasanya masih belajar bekerja sama dan ingin diterima oleh teman-temannya. Karena pemahaman sosial mereka yang belum matang, mereka biasanya mudah untuk meniru perilaku temannya yang negatif, seperti mengejek atau mengucilkan teman-temannya. Terus setelah itu ada pendidikan karakter. Pencegahan bullying dapat dilakukan dengan menguatkan nilai karakter, seperti yang pertama empati atau memahami perasaan teman. Terus ada toleransi atau menerima perbedaan, menerima agama orang lain. Yang selanjutnya ada integrasi atau tidak menyakiti teman. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, seperti berani mengakui kesalahan. Terus poin ketiga ada literasi digital. Bullying juga dapat terjadi di media sosial atau grup chat. Anak biasanya perlu diajak untuk beretika, berkomunikasi secara baik agar tidak mudah untuk menyakiti orang lain secara online seperti di chat. Terus ada sosial emosional atau SEL. Sosial emosional membantu anak untuk mengenali dan juga mengendalikan emosinya. Anak yang memahami rasa marah atau kecewa cenderung tidak melampiaskannya pada temannya. SEL atau sosial emosional juga membuat anak lebih peka terhadap perasaan orang lain dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Bagi korban, dukungan sosial emosional membantu untuk mereka bisa merasakan lebih aman dan juga bisa kembali percaya diri. Bullying di SD bisa terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan. Ketika penanaman karakter sejak dini kurang diperhatikan, anak-anak mungkin belum mengerti dengan baik yang mana perilaku baik dan mana perilaku yang menyakiti teman. Nah, ditambah jika pengawasan dari guru atau orang tua tidak cukup, perilaku yang salah bisa terjadi tanpa ada yang langsung menegur atau menghentikan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Jika ejekan dianggap hal biasa atau bahkan lucu, anak-anak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Selain itu, beberapa anak melakukan bullying karena ingin mencari perhatian, ingin terlihat kuat, atau ingin merasa lebih dominan daripada teman yang lainnya. Nah, semua ini adalah faktor yang bisa muncul bersamaan dan akhirnya membuat perilaku bullying tumbuh tanpa disadari oleh anak-anak. Solusi dan rekomendasi yang bisa diberikan sebagai calon guru SD yang pertama adalah pencegahan melalui pendidikan karakter. Caranya dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bisa juga dengan membuat kesepakatan kelas tentang bagaimana caranya saling menghargai di dalam kelas maupun di luar kelas.
Selain itu, guru juga harus menjadi teladan dengan memberikan contoh langsung terkait karakter-karakter yang baik di depan siswa-siswanya. Yang kedua adalah intervensi ketika bullying terjadi, di mana guru harus segera melakukan pendekatan baik kepada pelaku maupun kepada korban ketika terjadi kasus bullying. Selain itu, guru juga harus fokus pada mediasi dan pemahaman, bukan kepada hukuman keras. Selain itu, guru juga harus mengajak siswa untuk merefleksikan perasaan terkait teman yang telah disakiti. Yang ketiga, melakukan budaya positif, seperti dengan mendorong aktivitas yang kolaboratif antar siswa, dan juga membentuk program peduli teman untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengucilan. Selain itu, guru juga harus melatih siswa untuk berbicara dengan sopan dan menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan atau secara damai. Dan yang paling penting adalah keterlibatan orang tua. Di sini guru harus secara aktif dan rutin untuk mengkomunikasikan kepada orang tua terkait perkembangan anaknya di sekolah. Selain itu, orang tua juga harus aktif dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang baik di rumah mereka masing-masing. Sebagai penutup, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Bullying dapat kita cegah dengan membangun pendidikan karakter dan juga lingkungan sekolah yang positif. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita berperan penting untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan juga saling menghargai. Dengan memperkuat nilai-nilai karakter dan juga kepedulian antar siswa, bullying bisa kita kurangi. Dan mari kita menjadi guru yang mampu untuk membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai antar satu sama lain.